Shalom, damai di hati. Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita ada di tayangan channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Dalam jangkauan ini, kita hendak merenungkan bagian firman Tuhan dalam MTPJ Gemim di tanggal 16 sampai tanggal 22 Agustus tahun 2026. Sebelum kita melanjutkan dalam khotbah, mari kita bersama berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kemenangan membebaskan kami untuk menikmati keadilan, bahkan pun juga keberkatan yang Engkau beri. Maka merenungkan bagian firman ini, mengajarkan kepada kami semua untuk hidup di dalam kepercayaan tentang kasih Allah. Karena janjimu kepada umat manusia pasti ditepati. Dan Engkau Allah yang sempurna, yang akan menyatakan kasih-Mu lewat pembacaan firman di saat ini, supaya kami semua mengerti, dan biarlah kiranya pengertian itu akan kami gunakan untuk melanjutkan hidup kami. Maka ampuni kami yang berdosa, biarlah kehendak Kristus yang terjadi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian untuk bagian firman dalam kitab Keluaran pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kita akan mendengarkan bahan firman ini untuk menjadi refleksi dalam khotbah kita. Demikian kitab Keluaran pasalnya yang ke-6, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Bagian firman Tuhan dalam kitab Terjemahan Baru edisi yang kedua, judulnya Musa diutus lagi. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka, untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku juga sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan, dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa menyampaikannya kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, raja Mesir, dan katakan kepadanya bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak fasih berbicara. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta menyuruh mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian bagian firman Tuhan di saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati, merdeka. Dalam kebaikan Tuhan sepanjang minggu berjalan ini, kita menerima kemerdekaan yang sejati. Karena tanggal 17 Agustus, kita dibebaskan dari penjajahan. 17 Agustus di tahun 1945. Tapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sungguh hebat yang teralami kepada bangsa Indonesia. Di tengah
keterpurukan di tengah penjajahan dengan ratusan tahun, Indonesia mampu bergerak dan berdiri, bahkan membawa semangat proklamasi yang menandakan kemenangan bagi Allah, bahkan pun bagi bangsa ini. Maka dengan demikian, dalam kesaksian iman, seorang yang senantiasa menjadi orang yang hebat di zaman perjanjian lama, bahkan pun orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebut saja dia adalah Musa. Musa adalah orang yang terkenal dalam perjanjian lama, kitab perjanjian lama. Bahkan Musa pun juga, ia terkenal dengan hukum Taurat. Tapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, begitu banyak tokoh-tokoh di dalam kitab perjanjian lama. Tetapi dalam bacaan kita ini menarik perhatian bahwa dengan tema Gemim yang diangkat untuk kita renungkan di sepanjang minggu berjalan ini, yaitu Akulah Tuhan Alamu yang membebaskan kamu. Saudara-saudara, kenapa tema ini dihentar kepada kita? Karena dalam bagian firman Tuhan, sejarah panjang bangsa Israel, kita tidak tahu bahwa sesungguhnya Musa dipilih Tuhan. Padahal pada waktu itu ketika kita belajar tentang sejarah dari Musa, ia dititipkan, bahkan pun juga ia dibesarkan di Mesir, dan dalam sifat aslinya bahwa dia benar-benar sebagai orang Yahudi. Tapi apa yang menarik saudara-saudara, ketika ia melihat bahwa bangsanya dijajah oleh orang Mesir, kerja paksa, kerja rodi, kerja romusa, bahkan pun juga pekerjaan yang memberatkan untuk membuat batu bata. Bahkan di saat itu, orang-orang Yahudi sudah hidup sangat banyak, kata Firaun. Firaun memberikan gambaran bahwa orang-orang Israel sudah sangat banyak di negeriku. Bagaimana engkau akan menghentikan mereka dan hendak beribadah, membawa persembahan kurban di padang gurun? Sedangkan memakan waktu yang sangat lama. Seperti harapan Musa, ia meminta bahwa beberapa waktu ia mau menghantar bangsa Israel untuk bersama beribadah, menyembah Tuhan. Tapi sifat keras hati dari Firaun membuahkan ketulusan Allah. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena ini adalah cara kerja Allah untuk bersama menyatakan bahwa ia adalah Allah yang bisa membebaskan orang Israel. Bukan karena Firaun adalah raja. Firaun tidak berkuasa atas kehidupan orang Israel. Tapi Allah berkuasa penuh dalam kehidupan orang Israel. Nah saudara-saudara, ketika kita merdeka, hidup di negara yang berkembang ini, tetapi pun juga dalam realita hidup, ada begitu banyak ketidakadilan yang membuat kita membungkuk dan menghadap ke bawah tentang keadilan yang sering kali kita alami tidak sesuai dengan kebenaran. Kenapa saudara-saudara? Karena di zaman sekarang ada begitu banyak yang terjadi. Hanya karena kepentingan, hanya karena keadaan kita yang ingin merasa lebih, tapi pun juga dalam faktor struktural dan dalam keadaan kita yang tidak punya kuasa yang lebih atas keadilan itu sendiri. Maka saudara-saudara, itu dikaitkan dengan kisah Musa. Pada awalnya Musa merasa hebat ketika ia membunuh orang Mesir yang memberikan begitu banyak tekanan, bahkan menyiksa orang Israel. Ia merasa bangga, 2 hari sebelum itu dia bangga. Kenapa? Karena ia merasa hebat. Ia membela bangsanya sendiri. Tetapi dalam jangka waktu yang sangat singkat, ia frustasi dan tidak mau taat lagi kepada Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Musa adalah orang yang hebat, ia dipakai Tuhan. Tetapi pada zaman itu pun juga, dalam bagian firman yang kita bacakan ini, ia merasa sangat berat dengan keadaan dan beban yang ada padanya. Ia tidak mau lagi taat kepada Tuhan serta ingin melarikan diri. Karena dia merasa bahwa dia sudah menaati Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kenapa semakin rumit yang dia alami? Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin itu terjadi kepada kita.
Ketika kita semakin taat, ketika kita semakin percaya, ketika kita semakin setia, ada begitu banyak pergumulan dan tantangan, kekecewaan, keputusasaan yang terjadi kepada kita dan membuat kita berpikir, kemana Tuhan? Sehingga hal itu pun juga teralami kepada Musa. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pandangan kita mungkin Musa hidup enak. Dia ada di sebuah kerajaan Mesir. Bahkan ia bisa bebas bergerak. Tetapi dalam pandangan Musa, ia sementara ada dalam tekanan. Dan mungkin dalam kehidupan kita, orang lain bisa berpikir hidup kita baik-baik saja, enak-enak saja. Kita bisa kemanapun kita pergi. Tetapi tekanan dalam kehidupan kita pun juga tidak pernah lari. Ia selalu mengikuti kita seperti bayang kita sendiri. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, sekalipun rumit, sekalipun penuh dengan pergumulan, sekalipun Musa merasa kecewa dan putus asa, maka dalam keadaan ini kita diajak untuk terus hidup setia. Sekalipun masalah itu silih berganti, maka kita akan menemukan jawaban. Orang lain bisa menyebut kita gagal, tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan kita gagal. Mungkinkah orang lain, keluarga kita sendiri saja, bisa mengatakan bahwa kita gagal menjadi seorang ayah, gagal menjadi seorang ibu, gagal menjadi seorang anak, gagal menjadi orang tua, gagal menjadi saudara, gagal untuk memimpin, gagal untuk melayani. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada kegagalan dalam kehidupan manusia. Ia membentuk kita supaya kita bisa diatur, menikmati kehidupan ini. Maka itulah yang dinamakan dengan kemerdekaan yang membebaskan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata akulah Tuhan di sini adalah sebuah deklarasi siapa Tuhan sebagai Allah yang hidup, Allah yang menyatakan sejarah, bahwa Allah pun juga yang menunjukkan kepada orang Israel bukan Firaun yang dapat memberikan kebebasan, tetapi akulah Tuhan. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bagian firman ini ada 7 janji Tuhan. Yang pertama adalah, aku akan mengeluarkan kamu dan akan membawa kamu keluar dari kerja paksa orang Mesir. Yang kedua, aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Janji yang ketiga, aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Selanjutnya, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Selanjutnya, yang kelima, aku akan membawa kamu ke negeri yang telah kusediakan. Yang keenam, aku akan memberikan negeri itu kepadamu menjadi milik pusaka. Yang ketujuh, aku akan menjadi Tuhan Allah yang membebaskan dan menepati janji-janji. Maka saudara-saudara, Allah tidak pernah gagal ketika ia berjanji. Janji yang telah ia berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan dalam rentetan keturunannya, ia tepati. Bahkan sampai kepada Musa. Ia tidak pernah meninggalkan jemaatnya. Maka saudara-saudara, pesan firman Tuhan kepada kita. Dalam bagian firman Tuhan ini, sepanjang sejarah, Tuhan memilih dan menggunakan jemaatnya untuk melihat bahwa mereka bukan siapa-siapa. Tetapi untuk melihat bahwa kita punya ketergantungan yang lebih besar kepada Tuhan. Ketika kita merdeka, kita percaya bahwa kehidupan kita ini terbebas dari segala hal yang akan memantapkan iman kita untuk terus berharap kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bahkan dia memilih orang siapapun yang akan dia pilih untuk menjadi alat kesaksian. Maka tidak heran bagi kita saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang bertobat yang dipakai Tuhan untuk melayani sampai hari. Ada begitu banyak orang yang dipatahkan terlebih dahulu, hatinya kecewa sangat hebat, tetapi Tuhan memakai kehidupannya. Saya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Mereka disingkirkan, mereka tersisi dalam kehidupan ini. Bahkan pun juga mereka terasingkan, mereka tidak dibutuhkan. Bahkan pun juga ada begitu banyak
orang-orang Kristen di masa sekarang ini mau memberi diri melayani, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya kuasa. Ada yang lebih, tetapi pelayanan yang akan kita bangun dengan Tuhan sama seperti Musa. Sekalipun mulut bangsa Israel itu sangat jahat ketika Tuhan menyatakan maksud kepada Musa dan Harun. Bahkan pun juga mereka mengutuk Musa, mereka mencaci Musa dengan keberanian yang ia tunjukkan di hadapan Raja Firaun. Tetapi di dalam kebaikan Tuhan, sekalipun Musa kecewa karena mulut yang jahat dari orang-orang Israel yang sangat susah diatur, tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan memberi janji kepada Musa dan itu ditepati. Maka kepada kita, jangan pernah kecewa terhadap Tuhan. Kebaikan Tuhan itu akan berjalan bersama-sama dengan kita. Itu akan melekat kepada kita, bahkan pun juga orang-orang yang ada di sekeliling kita Tuhan pakai untuk memberikan pengertian iman. Baik kita dalam keadaan senang, tapi pun juga dalam keadaan kecewa. Maka Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kiranya Indonesia semakin merdeka karena bangsa yang hidup di dalam Tuhan dinyatakan untuk menjadi berkat. Bahkan pun juga bangsa yang hidup dengan keadilan, dengan kemerdekaan, maka bangsa itu pun juga di tengah keraguan akan menemukan jalan yang Tuhan mau. Selamat menikmati kehidupan ini dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami semua diberkati. Kemerdekaan itu membawa hidup kami untuk bangkit kembali dalam realisasi iman kami, supaya kami tergerak untuk bersama-sama dalam penyataan diri, dibebaskan dari segala pikiran-pikiran yang mengganggu kami. Hati kami yang penuh dengan kekhawatiran. Bahkan pun dalam kehidupan kami ke depan, kami percaya bahwa kebebasan orang Israel diberlakukan, apalagi kepada kami yang terus percaya dan setia sampai hari ini. Maka terima kasih Tuhan, firman-Mu ini memberkati kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah tayangan YouTube dari Gemim Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan video ini, like dan komen juga, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan memberkati bareng semua. Shalom, damai di hati.